Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiara dengan NIM D024010. Kali ini saya akan menjelaskan memaparkan tugas akhir saya tentang analisis jaringan komunikasi dalam pelayanan pelanggan di IndiJS, pendekatan social network analysis. Langsung saja ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di sini itu ada hasil analisis jaringan komunikasi, proses pengolahan data, interaksi antara aktor di IndiJS dengan memasukkan matriks ketegangan dari aktor internal dalam perangkat lunak GPI. Visualisasi jaringan dibentuk menggunakan algoritma spesialisasi untuk melihat pengelompokan berdasarkan pendekatan interaksi komunikasi opsional harian. Terus itu ada struktur jaringan komunikasi struktur jaringan komunikasi. Server GPI berhasil memetakan hubungan komunikasi 9 staf menjadi 2 kelompok besar, yaitu cluster indoor dan outdoor. Aliran komunikasi membentuk graf terarah yang tidak seimbang. Terus itu terlihat jelas pada gambar bahwa jaringan IndiJS tertransformasi. Masalah utama keterlambatan pelanggan terjawab dari posisi Dimas di tengah graf. Dia bertindak sebagai satu-satunya jembatan hubungan antara pihak manajemen kiri dengan tim produksi dapur N7 di sebelah kanan. Struktur garis lurus yang sempit ini membuktikan adanya progres nyata. Jika aliran pesan di N4 terhambat, maka seluruh operasional tim lapangan di sisi kanan akan mengalami kelumpuhan informasi. Terus itu masuk ke hasil kalkulus metrik sentralitas. Bagian ini adalah tabel data angka yang berisi hitungan otomatis dari GPI untuk 3 nilai utama, yaitu green, badness, dan closeness dari masing-masing 9 aktor kita. Angka-angka di tabel inilah yang menjadi dasar bukti untuk pembahasan di poin berikutnya. Terus itu masuk ke pembahasan analisis degree centrality. Data tabel menunjukkan bahwa komunikasi di IndiJS menumpuk di lingkaran keluarga terutamakan Nabila yang memegang nilai tertinggi 14, sehingga di jam sibuk terdiri dari informasi outload atau penumpukan pesan yang bikin sistem komunikasi jenuh. Terus itu ada identifikasi trik sumbatan melalui badness centrality. Intinya itu Dimas memiliki nilai tertinggi mutlak, yaitu 2,1. Ini membuktikan bahwa dia memiliki jembatan tunggal. Jika pengarak logis ke Dimas terhambat, aliran ke dapur terputus dan Kadimas menjadi bottleneck utama, menyebabkan software delay atau Terus itu masuk ke
Closeness centrality. Staf seperti Kadila dan kami memiliki nilai kedekatan yang sangat rendah karena kendali jarak fisik sehingga mereka mengalami isolasi informasi yang tidak bergerak cepat atau gercep saat ada pesanan dadakan. Terus itu sementara Aisyah dan Ajeng berada di nilai sentralitas terendah. Mereka sorry. Terendah mereka rentan mengalami keterlambatan pembaruan instruksi kerja yang sering kali melibatkan pada keterlambatan penyiapan peralatan dan makanan meskipun makanan dari dapur sudah siap. Terus itu langsung saja ke penutupnya. Kesimpulan dari riset saya membuktikan kalau masalah keterlambatan di Indonesia ini bukan karena karyawan malas atau tidak bisa bekerja, masalah murni karena sistem komunikasi distribusi yang macet dan menumpuk di luar lingkaran keluarga. Saran dari saya, pengelolaan harus berani melakukan intervensi teknologi yang memanfaatkan intercom MIFI untuk memotong birokrasi, membuat SOP tertulis yang jelas agar beban kerja komunikasi tidak menumpuk di pemilik usaha saja sehingga sistem operasi mereka terhindar dari risiko menunggu informasi. Sekian dari saya, terima kasih.